Oke, selamat malam minggu teman-teman. Ketemu lagi dalam acara Harta, Tahta, dan Remaja. Berkembali lagi bersama saya Fitri Andi dan Saya Bagas, dan bintang tamu kita kali ini dengan siapa, Mas? Iqbal Firdaus. Iqbal Firdaus. Enaknya kira-kira dipanggil apa nih? Mas, kakak, atau om? Aja lah ya. Aja. Udah. Oh, oke, Iqbal. teman-teman masih inget gak acara yang kemarin? Acara kemarin yang di Kartini Food Junction itu, yang saya Iya. ngobrol sama pembicara, dan ini dia kita datengin di studio Parkit Channel teman-teman di rumah. Pas Covid kemarin do, teman-teman pasti inget kan? Iya, yang jadi pembicara kemarin, ya. Iqbal. Yap. Boleh dia berkenalkan dulu sama teman-teman di rumah? Perkenalkan gimana ya? Basicnya Iqbal tuh apa gitu dan seperti apa gitu? Dari Iya, mana? iya. Dari tadi atau? Ya, nama asli sih Iqbal Muhammad Firdaus, cuman saya suka kalau perkenalan Iqbal Firdaus, Muhammadnya keberatan soalnya. Jadi Iqbal Firdaus aja ya. Iqbal Firdaus aja lah. Firdaus. Jadi biar Iqbal. Iqbal. Panggilnya Iqbal. Kalau Basicnya saya di perhotelan sih. Perhotelan. SMK saya Tata Boga, kuliahnya perhotelan Di Cirebon. di Cirebon. Oke. Iya. Sama aja kayak yang kemarin dong. Iya, Iya, hanya bedanya. dia beda kelamin juga. Iya. Beda gender. Benar. Kalau boleh tahu kesibukan saat ini Iqbal tuh apa ya? Saya sebenarnya lagi menekuni bisnis kuliner di BSD, Oh. di Tangerang. Hmm. Di Cirebon juga saya bikin Taman Jajan Perjuangan. Oh, Taman Jajan ya. Taman- Bisa dikasih taman. tahu lokasinya biar teman-teman Di barangkali ada yang Jalan nonton. Perjuangan Majasem. Nanti Cuman kita sementara sedang off karena COVID ya. Oh, iya. Insya Allah sih bulan Februari kita Februari mulai aktif lagi ya, udah kami. Iya. Itu dari kapan, Mas, kalau boleh tahu? off itu dari bulan Agustus. Dari bulan Agustus ya. Iya. Udah lumayan lama ya, Pertama udah. corona. Pertengahan lah. Pas lagi rame-rame atau Pas lagi rame-ramenya. Iya. Kita kan lokasinya di deket Kampus. kampus, Oh, SMA, iya. begitu COVID, sepi itu Jalan Perjuangan. Iya. Nanti alamatnya ditulis ya, teman-teman, di Iya. deskripsi. Nanti barangkali yang mau mampir, tapi Februari ya. Iya. Karena sekarang masih close. Masih close order. Tapi nggak ada take away gitu, Thomas. Iya, biasanya kan Biasanya take away jalan, tapi ada take away gitu. Nggak ada. Sempet kita itu kemarin bulan awal Desember sebenarnya kita udah buka. lagi. Hmm. Cuman Kena bertahan PSBB. 4 hari. Wah, kenapa tuh? Jadi kita buka 4 hari, Hmm. 2 hari sekali disantronin Satpol PP. Coba. Wow. Males juga mau buka. Jadi ya udahlah. Tutup. Tapi itu kan Dan kebetulan ibu saya ya takdir mungkin ya kena COVID juga. Wah. Tapi sekarang udah sehat. Udah. Alhamdulillah ya. Keluarga saya sempet 4 orang kena COVID. Makanya udah kita close dulu aja, suasananya sedang tidak Biar aware juga ya. Ya, jadi sekarang saya lagi mendalami hal baru juga sih, ekspor sekarang. Apa nih kalau boleh tahu? Kulit kerang simping. baru Iya, apa? Kulit kerang simping putih. kulit Kulitnya kerangnya doang. bisa dimakan. Enggak, jadi itu nanti diolah. Mentang-mentang simping ya. Simping ya. Saya notisnya ke makanan. Saya notisnya ke makanan. Iya. Jadi si kulit kerang ini Heeh. itu bisa jadi bahan untuk menjernihkan air. Oh. Kita ekspor ke Dubai. Nanti dia diolah sebagai salah satu bahan untuk menjernihkan air Air. laut Oh. menjadi air tawar. Wow. Iya. Makanya yang sebelumnya kulit kerang dianggap sampah, ternyata ada gunanya. Iya. Jadi di kulit kerang itu ada bahan yang namanya chitosan, dia bisa memfilter air jadi bening. Jadi bersih ya. Kalau di di kolam renang sih kan pakai kaporit. Favorit, iya. Iya, cuman kaporit kan gak bisa Berbahaya. dikonsumsi kan. Nah, kita gunakan bahan dari kulit kerang simping. Berarti itu bisa untuk diminum nih, Mas. Iya, Bersih ya berarti ya. bersih. Jadi nanti Itu kita disuling. alami berarti. Iya. Cuman ada beberapa tahap sih. Tahap pertamanya itu dimurnikan oleh bubuk kerang simping, baru nanti masuk ke teknologi jadi air tawar gitu. Kalau boleh tahu itu udah berjalan berapa lama, Mas? Itu baru mau jalan juga. Baru mau saya. jalan. Tapi harusnya tanggal 26 kemarin kita udah stuffing kontainer. Lagi-lagi COVID. Jadi cut, cancel.
Ya, tertunda. Iya, tertunda. Jadi Pending, sekarang ya? itu kondisi ekspor impor kan Eksim. nggak balance. Benar. Iya kan, yang tadinya kita banyak impor dari China dan Eropa banyak berhenti, sedangkan kita ekspor mulai menggeliat lagi. Stok kontainer ya nggak balance sama yang impor dan ekspor gitu loh. Jadi ya kita masih nunggu, udah numpuk 80 ton. Wow. Berarti harusnya tinggal ekspor aja ya. Udah tinggal spare sama Covid ya. Iya. Jadi kita tuh rencana per bulannya 100 ton atau 4 kontainer, 1 kontainer 25 ton. Itu kalau boleh tahu negara tujuannya Dubai doang. Dubai. Saat Dubai ini dan mungkin baru India. Dubai ya. Dubai dan India. Cuman kita baru menjajaki Dubai. India sedang PDKT. Iya. Menarik tuh. Di India, India kan kayak ya, gak usah disebutkan lah. Ya. Kayaknya itu bisa buat dobrakan ini ya ke India. Apaan sih? Nggak ngerti itu. Iya. Oh, itu itu sih India tuh agak kurang bersih gitu dong. Oke. Jadi kayaknya dengan Mas A Iqbal ini semoga aja menjadi suatu dobrakan buat pemerintah berbenah ya biar negaranya jadi ini. Ngomong-ngomong masalah PDKT nih ya Mas Iqbal. Iya. Iqbal kalau misalkan remaja-remaja kayak gitu kan kalau misalkan remaja-remaja zaman sekarang kan kayak kita cinta. Iya, romansa asmara lah. Iya. Iqbal sendiri sekarang siapa sih? Statusnya Menikah? Belum. belum, masih On the way menikah kah? OTW? on the way. Oke. Insya Allah sih tahun ini. Insya Allah. Insya Allah. Semoga lancar ya. Iya. Iya, aku janji. Mas Zubri udah dari kawin. Kalau lancar, amin lah. Amin. Sana bisa banget. Tapi yang paling penting udah ada kan calonnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ada. Udah ada calonnya. Barangkali mau nikah tapi nggak ada calonnya, belum ada gitu. Kan bahaya. Baru Nggak satu bisa. sih. Baru satu? Iya. Emang mau berapa? Mau berapa, Pak? Ya barangkali gitu kan. Satu dulu kali ya? Satu dulu. Kurang tinggal nambah kan. Kalau berarti saat ini lagi menjalin hubungan sama seseorang ya Mas ya? Ya. Iya. Hubungan. Iya, kadang aku aja biar muda ya. Biar muda. Saya masih kecil kok. Kelewat kecil kayaknya ya. Saya baru 25. Kelihatannya kayak om-om. 25. Hampir seumuran ya? 95. Saya 95. Tetehnya? Wah. Lebih dulu dong. Kalau boleh tahu menjalin hubungan dari kapan nak sama yang ini? Gak tahu saya itu sebenarnya. Karena gak pernah ada kata Jadian. kamu mau nggak jadi pacar aku? Oh berarti komit ya maksudnya. Jadi kita Nggak ada itu sama- nembak, iya dewasa. Jadi kita itu sama-sama backgroundnya ditinggal nikah. Wow. Kayak siapa? Sama, dia sama. Saya ditinggal nikah, dia ditinggal nikah, nggak sengaja ketemu, bukan nggak sengaja ketemu, dia itu adik tingkat saya kuliah. Ngobrol-ngobrol, nyambung. Seru Nggak ya. pernah yang namanya Langsung langsung, kamu Iya. nggak jadi pacar aku, bla bla bla, nggak pernah. berarti Makanya kalau nggak ada kata-kata keluar untuk pacaran ya. makanya kalau ditanya Udah berapa? Akhirnya kapan? Nggak tahu. Saya bilang. Tapi menjalin hubungan sama orang ini udah dari kapan? Kayak dari kenal kah atau pas mulai Kalau deket? kenal mah udah lama. Udah Kayaknya lama. sih kalau deket sih sekitar 3 tahun lah. Wah udah Kayaknya sih. lumayan lama ya. Kalau misalkan nanya plus minusnya pacaran, maksudnya gimana ya kan? Versi Iqbal tuh Iqbal plus gimana minusnya sih? menjalin hubungan sama teteh yang sekarang tuh. Plus minusnya. Plus minus. Atau sama yang pernah hubungan yang pernah Iqbal lewatin deh. Gimana ya? Kayak kan biasanya yang the real pacaran itu jangan yang toksik gitu Iya, tuh. kan kebanyakan Yang sama-sama toksik. berprogres Iya. untuk menjadi lebih baik kan. Kira-kira ada nggak tuh dari teteh ini kah atau dari mantannya atau kayaknya Sih. Ntar nggak jadi nikah lagi. tetehnya pura-pura nggak tahu aja. Jadi kira-kira ada nggak sih ya? Iya, intinya sih gini, saat mungkin saya ngerasain usia di bawah 20 mungkin kan masih Labil. namanya labil. Labil. Hubungan alay-alayan lah. Cinta monyet lah.
Apa-apa bilang apa-apa Iya. harus lapor. Jadi kalau bahasanya anak zaman sekarang sih 24/7. Apa Apa tuh? tuh? 24/7. Jadi 24 jam dalam 7 hari. Jadi harus stay on ini. Iya. Iya. Apa-apa laporan. Iya, nggak bisa gitu kan. Harusnya kita juga punya kesibukan masing-masing. Dan ya pokoknya nanti kalian bakal ngerasain lah saat usia mulai matang di 23 ke atas. Ya lebih mementingkan komitmen aja, nggak mesti. Oh iya. Saya mungkin ketemu bisa 3 bulan sekali doang di Jakarta. LDR. Oh, oke. Kok kuat saya jalan-jalan nggak kuat. Beda lah. Ada manusia. Tapi ya itu sih kuncinya itu komit ya. Komit, betul. Komit dan ya gini, dia itu dari awal saya kenal dan masih nggak jelas, nggak ngelihat saya udah punya apa, ini apa segala macem. Iya. Tapi dia selalu lihat Perjuangan. progres apa yang saya lakukan, kira-kira gimana ya? Jangan lihat sekarang, tapi lihat apa yang sudah dilakukan. Iya. Apa yang sudah dilakukan. Perjuangannya. Iya. Karena jangan salah loh, mungkin kita buat kalian nih yang ngerasa, duh pacar gua masih belum punya apa-apa ini. Iya, harus sama-sama tapi membangun. tapi lihat apa yang Perjuangannya. dia lakukan sekarang gitu. Karena apa yang dia lakukan sekarang adalah cermin siapa dia di 5 tahun yang akan datang. Oh ya benar, apa yang lo lihat sekarang ya. Jadi mungkin bahasanya sih gini, sama-sama mendaki itu tuh lebih berasa ya, lebih Ya. enak daripada nunggu di puncak. Iya. Oh, I know. Tuh buat teman-teman yang masih jalin hubungan sama pacarnya, ya sama-sama berprogres lah. Jangan cuman Jangan cuma enak Iya. Iya. Jangan cuma ngatur-ngatur, jangan cuma nyuruh. dengerin. Tapi cinta juga harus realistis. Pasti kalau Jangan sampai karena bucin ngelihat si cowoknya apa ceweknya nggak jelas sampai yang penting cinta. Cuma iya, baru mau ngomong. nikah. Iya, maksudnya Iya. Gak mau ngumpulin duit kan. Kayaknya realistis itu perlu ya. Realistis aja. Tujuan utamanya asal benar, asal positif. Iya betul. Makanya kalau kita lihat pasangan dia apa ya, pekerja keras, pengertian, ya udah masuk kategori dia bisa membahagiakan kamu gitu. Gitu. Ngomong-ngomong nih ya, ini kan hubungan anak zaman sekarang ya. Iya. Pandangan Iqbal tuh sama anak gaya pacaran anak zaman sekarang tuh gimana sih? Pandangan Iqbal. Hey. Apaan tuh bimbingan online kali? Gitu kalau kuliah di online. Buat nambah-nambah uang jajan ya. Open BO-nya bimbingan online teman-teman, bukan yang lain. Sebenarnya Jangan Apa sih? Nggak tahu. Aku masih kecil, aku masih polos. Pertama ada apa namanya COVID itu kan masuk Jadi rame tuh. kuliah itu kan, kuliah itu kan pada banyak yang bilang singkatan tuh jadi kayak misalkan BO BO apa Bimbingan online. emang sidang juga kadang ada yang online Iya, jadi Iya, sebenarnya iya. BO ya. ya artinya open BO tuh apa gitu tuh kan kira-kira dari apa Iqbal gimana sih pandangan Iya. apa Sama zaman gaya sekarang? pacaran anak zaman sekarang. Alay, Alay ya? Alay dalam segi apa nih kalau boleh tahu? alay beneran. Gimana tuh alaynya tuh yang kayak gimana? Gini loh, apa ya? Emang sekarang zamannya media sosial kan. Iya betul Saya tuh suka geli kalau ngelihat terlalu diekspos di medsos gitu loh. Apalagi kedekatannya sampai yang dia sorry itu saya ya peluk lah, cium lah, Iya. inilah apa Yang segala tidak macam. seharusnya diekspos tuh malah dia ini tunjukkan ke umum ya. Ya gitu loh. Ntar kan kalau putus diketawain publik kan. Iya, bener banget dong. Iya. Kayaknya pernah ngalamin nih. Ala gimana? Jejak digital gitu. betul Kayak Kayak siapa nih? saya kalau ngeliat Facebook zaman tahun 2011, zaman saya SMA, kan Facebook suka ada kenangan. Iya. ada kenangan iya Anjir gua lebar. Jadi geli sendiri ya jadi. tapi justru itu tuh jadi bahan yang apa ya di masa yang akan datang tuh kayak kok jadi gini ya. Jadi Salah ini. kadang kalau misalkan padahal sering chattingan sering ketemu apa suka apa sih yang di wall apa Facebook Apaan tuh? dinding Facebook Oh iya. makan Oh iya iya. sih anjir Typingnya tuh aduh. TFT Tapi biasanya kan saat mengalaminya itu tuh dia tuh tidak sadar biasanya. Iya.
semua merasakan alay. Sebelum kita dewasa pasti juga kita pernah merasakan alay. Alay, ya emang sih alay salah satu proses pendewasaan. Iya. Betul. Cuman dengan era digital sekarang, mungkin kalau era saya kan pertama medsos Oh iya benar. keluar ya, tahun 2011. Saya masih ngerasain Friendster Sama malah. berarti. Saya Gen Z. Jadi, medsos tuh gini apa-apa diupload. Jadi mungkin masih gimana ya? Masih gimana? Masih kalau kata orang Sunda mah masih hanetan. Masih hanetan. Iya. Harusnya generasi Gen Z ya. Iya, Gen Z. Sekarang udah lebih selektif lah gitu masalah medsos. Ada hal yang bisa diumbar, Pinter-pinter ada milah hal ya. yang iya gitu. Sekiranya privacy dan untuk publik tuh harus dipilah-pilah ya. Kadang apa ya, nakal kok diumbar di medsos gitu. Iya betul. Kayak foto-fotonya keras apa sih gitu ya. Malu sama senior yang udah tobat. Udah Karena kemarin itu nakal jangan diumbar, ntar diketawain sama yang udah insaf. betul. Yang lain udah kering, lu baru nyebur ya malu. Gitu. Aduh salah kan jadinya. Ampun. Tapi emang lucu sih kadang kalau saya lihat di medsos, kayak yang bangga banget lah main di sini, main di situ, liburan sama pacar keluar kota. Keluar kota itu izinnya gimana? Gitu loh. Tapi saya pernah maksudnya keluar kota sama pacar tapi sama teman-teman. Nggak pernah sama misalkan berdua. Bingung Jadi gimana? udah bener-bener berdua ya. Gitu loh. Sekalinya ke sana pasti nanti ada temen yang nyusul gitu paling terus tidur di rumah dosen. Ya serius ya, stigma masyarakat umum tuh kalau kita udah keluar berdua sama pacar, apalagi keluar kota tuh pasti stigmanya buruk. Padahal kan tidak selalu begitu. Kayak tadi contoh TAan, nginep di rumah dosen dan rame-rame. Kalau stigma di masyarakat itu pasti buruk sih. Tapi kalau misalkan saya sendiri ya mikir gini, kan pasti kalau misalkan keluar kota berdua sama pacar kan pasti foto tuh pasti kan berdua, ya kan. Pertanyaannya satu kan, kalau misalkan bisa foto berdua, yang mutuin siapa? Ya kan? Nah, Minta tolong berdua. Nggak pernah. Nggak pernah. Kayak timer pun nggak pernah. HP-nya kan jadul. Jadi selfie ya, selfie-nya gini ya pakai kamera. Tapi karena emang saya kan ya, gimana kamera ada. Iya. Mungkin nggak apa ya. Nggak apa kan, jadi kan bisa fotonya sama temen gitu. Benar. Kalau misalkan fotonya selfie, pertanyaan. Apalagi foto berdua dikasih pakai hotel. Bisa ngapain tuh? Mandi kayaknya. Nah, menurut Iqbal, gaya pacaran seperti itu termasuk kenakalan remaja nggak sih? Termasuk kan. Termasuk ya. Walaupun ya mungkin setiap orang punya privasi masing-masing. Tapi ingat, nakal nggak apa-apa, bego jangan. Iya, betul. Nakal boleh asal jangan goblok ya. Maksudnya ya nakal untuk konsumsi pribadi aja lah kan. Jejak digital sekarang itu berpengaruh banget. Apalagi untuk dunia kerja nanti ya. Iya. Sekarang tuh era zaman dimana kamu mau kerja ditanya medsosnya apa, kau dilihat postingannya gimana. Jadi gitu. Medsos tuh bakal nge-distract apa yang kalian lakuin beberapa tahun yang lalu gitu. Betul. Iya. Begitu. Tadi tuh nyampe di mana sih? Tadi tuh Kategori kenakalan remaja. ini. Kalau misalkan yang tadi kan bilang apa namanya nakal-nakalan remaja. Iqbal pernah itu nggak sih ya? Pernah kayak ngalamin bukan ngalamin Iqbalnya jadi di lingkungan Iqbal atau enggak apa namanya nanyain ke Iqbal gitu. Kayak misalkan Mas lihat anak saya enggak? Anak saya apa namanya kemarin sama pacaran nggak pulang gitu. Pernah nggak? Wow. Hampir tiap bulan ada aja. Kebetulan saya megang akun Cirebon Viral. Oh iya. Ya, saya adminnya. Ada juga ya. @Cirebon_viral. Iya. Nah, ada aja tuh yang DM, Mas, boleh minta tolong dicariin, di-share di medsos, nyari anak saya, segala macem. Ada yang hilangnya di Beber, ketemunya 3 hari kemudian di Celancang. Itu kalau bisa sama pacarnya apa? Pacarnya Menurut keluarganya itu sama pacarnya dibawa kabur, gitu loh. Tapi ya hilangnya tuh dalam konotasi yang enggak pas ditemuin nggak ini kan ya. Alhamdulillah sih setelah saya share terus saya minta bantuan ke teman-teman yang megang medsos sosial juga. Ketemu dan selalu dalam keadaan anak saya linglung lah, inilah itulah. Itu ya? Makanya apa ya? Ya hati-hati juga gitu loh. Karena zaman sekarang ya cewek terlalu nurut-nurut aja juga. Iya, enggak baik. Benar. Baik, Karena biasanya apalagi sampai
ngelawan orang tua gitu. Tahu kalau udah hilang 3 hari kan gimana? Karena biasanya itu zaman sekarang tuh mentang-mentang ini pacar gua gitu tuh. Lebih nurutin omongan pacarnya ketimbang omongan orang tuanya tuh. Nah, caranya tuh di situ gitu loh. Iya, betul. Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak, alhamdulillah. Kebetulan sekeliling ada sih. Ya, pacaran boleh, teman-teman, tapi jangan sampai apa yang lu ngomong sama orang tua tuh dibantah, jangan sampai. Tuh kita pacaran dapet itu dari orang tua. Iya, jangan sampai kawin lari lah. Iya. Capek lari-lari tuh. Apalagi backstreet apa namanya kalau gitu tuh pacaran di belakang. Iya, backstreet, pacaran di belakang layar. Di belakang jalan, street. Oh iya, street di belakang jalan. Tapi bener. Maksudnya nih bener-bener sering ada yang DM minta dicariin anaknya dan nggak tahu juga. Makanya kalau misalkan kalian punya pacar atau apa, ya bilang ke orang tua, kasih tahu juga ini cowoknya rumahnya di mana. Ya kalau ada apa-apa kan orang tua gampang. Nyarinya ke rumahnya gitu loh. Biar jelas ya. Orang yang nggak jelas rumahnya di mana, tau-tau diajak kabur mau aja tuh ya, heran kayak gitu. Aduh, zaman sekarang. Oke, menurut Iqbal nih, pandangan kakak soal kenakalan remaja itu kayak gimana sih? Terus juga kira-kira yang bisa dikatakan dalam kategori kenakalan remaja itu tuh ketika remaja melakukan hal seperti apa? Kayak contoh mabok-mabokan kah atau gimana? Nah, saya sebenarnya ada pandangan sedikit unik sih menurut saya, terutama laki-laki ya. Iya. Nakal itu harus gitu. Kamu harus ngerasain gimana nakal. Kalau menurut saya, tapi dalam batas yang wajar. Gitu. Karena banyak sekali terutama orang tua zaman dulu yang nggak tahu kalau anaknya tuh nakal apa gimana gitu loh, pulang mata merah nggak tahu dia kenapa gitu loh, debu taunya sakit aja segala macem gitu loh. Laki-laki itu minimal harus tahu kenakalan nggak mesti nggak mesti melakukan gitu loh, nggak mesti melakukan, tahu dunianya, minimal tahu dunianya, begini suatu saat kita tuh bakal jadi imam keluarga. Biar itu tuh aware ke diri kita. Soalnya anak pulang mata merah getok aja kepalanya. Cuman ya itu sekarang banyak yang nakal bego juga gitu. Nggak bisa ngerem dirinya sendiri. Bisa ngerem dirinya sendiri. Gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh kalau nggak coba-coba diajakin temen kasusnya pasti seperti itu, nggak jauh dari itu. Makanya harus punya pendirian lah. Iya betul. Tuh temen-temen di rumah tuh nakal boleh, goblok jangan. Ya kalian nggak apa-apa, nakal tuh nggak apa-apa, asal terutama cowok ya, cowok nakal itu harus tahu. Tuh dengerin. Gitu loh. Karena biar sudut pandang yang unik sih. Karena ini ilmu yang dikasih tahu sama kakak saya. Nggak apa-apa, biar kayak kalian tuh pendidikan juga, biar pada ya makanya orang tua saya kan kolot banget lah orang zaman dulu banget gitu loh. Pemikirannya makanya kamu harus tahu nakal-nakal itu yang seperti apa. Jangan sampai nanti kita punya anak kita nggak tahu nakalnya tuh seperti apa. Minimal dengan kita tahu dunia kenakalan, batas-batasannya di mana, kita bisa ngerem anak kita kalau karena melakukan sesuatu, ketemu teman yang salah gitu. Karena udah tahu dunianya ya. Daripada kita nggak tahu dunia nakal seperti apa, justru itu tuh bakal jadi bom waktu ketika nanti di anak kita. Takutnya kamu juga kan nggak baik ya. Kamu juga kayak ada tuh cerita kan tetangga saya. Jadi kayak dia tuh dikekang banget sama orang tuanya dari kecil sampai dia dewasa, nggak dewasa ya, SMP kelas 1. Dan dia masuk SMP kelas 2 itu dia diumbar tuh. Nah, itu tuh telat nakal. Itu lebih bahaya ya. Nakal. Emang bahaya banget pas udah selesai tuh maksudnya kan tahu tuh semua di daerah rumah kan tahu kalau misalkan anak itu tuh emang diem banget anaknya. Pas dia keluar itu bukan keluar ini, jadi keluar main gitu kan. Tahu dunia luar, dia tahu yang mana dia tahu laki-laki, kebetulan dia perempuan. Dia tahu laki-laki, dia tahu teman-temannya kayak gimana. Pas kelas 3 SMP itu dia hamil. Wah. Tunggu SMP dong. SMP. Tunggu bes juga teman-teman ya. Kalau misalkan emang mau nakal, kalau misalkan nakal nggak apa-apa, nakal tapi disaring dulu apa sih yang bakal pergaulan kita bagaimana sih. Gitu. Seenggaknya kita tuh tahu batas gitu tuh, tahu pakem biar bisa ngerem diri kita, biar nggak terlalu terjerumus tuh. Kita harus tahu tuh. Betul. Itu makanya kaget kan kok dan tadinya diem alim banget, pakai kerudung kan, kerudung panjang. Terus tiba-tiba kok setelah
SMP kelas 2 kok lepas kerudung, oke lah, mungkin lagi nyari jati dirinya kan. Puber ya? Ya, pubertas ya. Puber, iya, puber. Lagi puber. Nah, pas kelas 3 SMP kaget tuh tiba-tiba kok ibu apa ya? Jadi kalau misalkan malam kan kebetulan deket-deketan beneran kan kayak cekcok gitu kan, cekcok mulut. Kok lama-kelamaan makin apa ya? Ada yang nangis banget kan. Terus ternyata besoknya seminggu setelah itu si keluarganya itu undang-undang, jadi kayak apa sih namanya, nikah siri apa sih? Oh iya. Sementara nikah siri dulu. Buat nutupin itu ya. Ya karena emang masih SMP katanya. Tapi sekarang dia udah punya anak. Tapi alhamdulillah jadi bener kan? Bener. Ya maksudnya kan. Iya. Aduh gimana ya, Belum masa remajanya waktunya, iya. nggak kenyang coy, nggak kenyang gitu. Yang lain masih hahihi, dia udah ngais anak. Dapur ya kan. Bahan enak ya katanya. Hah, enak kenapa? Kamu yang enak. Enggak aja. Saya sama temen-temen katanya dia gitu. Dia sadarnya telat ya. Suami lagi. Dia sadarnya berarti ini ya. Makanya penting tuh teman-teman buat tahu dunia ibaratnya dunia luar sana tuh keras, dunia nakal banget, itu tuh gini loh. Dan kalian pun harus tahu batasan diri kalian sendiri, jangan sampai terjerumus. Nggak baik juga kayak misalkan ya apa namanya, kalau kita baru kenal nih sama orang, jangan terlalu percaya juga gitu. Itu. Nggak baik. Ya ampun. Ada lagi nih Mas. Dari banyak hal yang termasuk dalam kategori kenakalan remaja tersebut, banyak juga remaja yang melakukan kegiatan positif seperti komunitas ya kayak kemarin itu kan. Iya, betul. Kira-kira dari Iqbal sendiri pernah ikut komunitas kreatif nggak sih? Komunitas kreatif sebenarnya lebih sering kayak jadi pembicara, ngebimbing gitu kayak kemarin KSC. Saya sering ngasih ya ibaratkan kelas tambahan lah untuk mereka gitu tentang entrepreneur, tentang masa remaja. Kebetulan saya juga tahun 2014 itu saya tuh bukan iseng sih, pas di kampus ada undangan ikut ajang duta pariwisata. Ya inget banget saya tuh. Terus ketua prodi, kebetulan ketua prodinya deket sama saya. Saya tuh nggak pinter, sama sekali nggak pinter. Tapi gacor lah. Banyak ini ya. Jadi kalau ada event atau apa segala macam, bang, ikut. Padahal mah di kampus boro-boro, lulus saya syukur gitu. Nah, tapi nggak jaminan lo pinter di kampus. Benar. Betul itu. Dan saya juga bukan untuk orang yang pintar, tapi alhamdulillah ya berprestasi. Ya itu soft skill sih. Kayaknya prestasinya bukan di dalam kampus. Iya, soft skill yang harus yang sekiranya itu wajib kita miliki ya. Wajib kita miliki. Nah, akhirnya saya nurut kan. Ya udahlah, ngikutlah, nyenengin ketua prodi. Iseng aja. Nggak taunya pas lagi proses sampai malam grand final ada prosesi tanya jawab tentang pariwisata sama Bapak Ajis waktu itu masih wakil wali kota, sama Putri Indonesia dan dari Disworbudpar bla 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 bla. Iseng saya, malah menang ya Pak. Alhamdulillah berarti. Rezeki nggak ada yang tahu ya. Cuman ditanya pandangan kamu gimana untuk memajukan pariwisata. Ya udah, saya punya pandangan, saya ini. Itu kalau boleh tahu skalanya dalam apa ya? Nasional? Kota Cirebon. Ya tapi alhamdulillah ya. Mau dimajuin ke Jawa Barat tapi bentrok sama jadwal training. Saya training di luar Indo soalnya. Kalau perwakilan pasti gitu. Nah dari situ saya sering ngisi di itu dari Disworbudpar di panti. Jadi ilmunya tuh masih ini ya. Sharing sosial lah, sharing begitu. Ya. Kalau sampai ikut benar-benar terjun masuk member, enggak. Kayaknya jadi sampai apa namanya? Kalau misalkan itu apa namanya? Yang mewakili Indonesia yang pakai beginian. Putri, Mister. Namanya yang kayak Jakarta gitu tuh. Oh, iya, kalau duta pariwisata. Kalau Jakarta kan kota. Abang none Jakarta kan, Jakarta Cirebon. Kalau Indonesianya Miss nggak sih? Bukan itulah, bukan duta gituan, tapi pakai bukan yang cewek, yang cowoknya. Iya. Mister Tourism. Nah itu. Sempet saya disuruh ikut, udah males sama ini. Mantap ya. Pernah. Jadi ya paling dari acara itu saya baru ngisi acara komunitas gitu. Cuman kalau saya berteman dari yang sering itu saya tukang mabok, tukang obat, gangster ini, gangster itu saya ada semua teman. Kenapa?
ya saya cuma pengen tahu Pengen dunia. tahu. Iya. Iya betul. Gitu loh. Heeh. Tuh Ini kita kenal sama berandalan bukan berarti kita juga bajingan ya. Iya, ha. Betul. Benar. sekali. Itu tuh insight pandangan untuk kita biar ya sekiranya kita tuh tahu dunianya tuh seperti itu. Ya. Syukur-syukur kalau bisa ngerem kan. Karena susah tuh, biasanya kalau mereka iya nih main sama ya sorry itu saya anak-anak yang begajulan. ya Niatnya cuma mau tahu doang, tapi ya yang namanya pergaulan itu Iya. kuat ya lingkungan tuh, jadi ketarik, iya. Iya. Kacau sih. banget ngeliat. Kayak nggak ada yang lain aja dia. Bisa dikit kayak gitu. Kemarin kan gitu. Iya, bener. Aduh, ya jangan kayak gitulah teman-teman di rumah, nggak baik. Kalau misalkan mau nakal silakan nakal. Iya, nggak apa-apa. pinter-pinter Tapi bawa diri. Pinter juga. Di filter, ingat ya. Di garis bawahi, nakal nggak apa-apa. Nakal nggak apa-apa. Asal Bego. iya itu. Betul sekali. Ini Karena paling kalau buat- misalkan cuma nakal, kita ada di mana titik jenuh. Oh, ternyata begitu dong. Benar. Nah, Benar. kalau misalkan di medsos ada yang update mereka touring bawa-bawa ini apa terus minum junior. Iya, benar. Karena ya jatuhnya tuh memalukan ya, sedikit memalukan nih. Iya. baru tahu dunia ya, baru tahu dunia begini. Ya. Gue udah lama udah pensiun gitu kan jadi alumni. Udah kering men, udah kering. Lu baru nyebur. Ya, aduh. Tuh. Menarik sekali teman-teman. Iya, obrolannya sangat menarik ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Apa ya? Kesan-pesan dari Iqbal deh Iya. untuk anak-anak di luar sana. Biar nggak terjerumus gitu, biar sama masa mudanya itu tuh bermanfaat, positif gitu. Pesan-kesan Iqbal. Pesannya ya gini, seperti yang saya jalanin, saya tuh nggak pernah milih. Saya harus berteman sama anak pesantren, saya harus berteman sama anak guru, saya harus berteman sama siapa aja harus berteman. Oh, it's okay, gitu loh. Bukan berarti orang anak gangster berandalan apa dia itu benar-benar nggak baik, nggak juga. Enggak juga ya. Gitu loh. Nggak Justru semua. banyak orang-orang yang sebenarnya dia tuh kreatif, Betul. cuman nggak punya wadah. Iya. Akhirnya ikut komunitas dan salah jalan, gitu. Karena ya balik lagi, nakal itu penting. Kamu harus tahu nakal itu gimana, gitu. Batasan-batasan nakalnya itu seperti apa, gitu. Karena kelak, terutama bagi laki-laki, kita bakal jadi pendidik untuk anak kita. Kita harus benar. bisa ngerem di mana anak kita nanti sebatas mana nakalnya, gitu. Jangan sampai nanti kita dibegoin sama anak sendiri. Dikelabuin ya. Enggak apa, habis main dari situ apa mata lu? Iya, syukur-syukur kalau orang tuanya tahu kan jadi bisa. Masukin dong. Bang, Kenapa? Ini ada merah-merah apa nih di leher? Gak apa-apa Mas. Ada nyamuk, gatel. Masuk angin, belum dikerok udah merah. Belum dikerok udah merah. Canda merah. Dan sekali lagi bijak dalam bermain media Oh, karena semua itu bakal ke tracking. iya. Nyesel deh nanti kamu kalau misalkan nakal diumbar di medsos. Betul. Apa ya? Ya mungkin saya juga pernah ngerasain di zaman-zaman usia-usia di bawah 20. Bangga nih saya udah nyobain ini, Iya, nyobain ini. betul. Tapi ya kelak kamu akan menertawakan dirimu yang dulu. Iya. Proses pendewasaan. Dewasa. Proses pembiasaan. Ya, sangat menarik ya. Aduh, enak banget. Ya. Terima kasih Mas Iqbal. Udah ngasih pandangan, harus ngasih pandangan yang unik ya. Undang ke studio Parkit Channel, terima kasih. Buat teman-teman di rumah jangan lupa follow Instagramnya Cirebon Viral. Ya, Cirebonan di viral dan tempat Instagram saya juga boleh. boleh silakan. Nanti ada di description ya, kotak deskripsi. M Firdaus nyambung. Terus juga buat teman-teman yang mau nongkrong-nongkrong nanti bisa ke kedainya, bisa ke Parkit Coffee dan kedainya Iqbal yang di mana. Mungkin nanti kita kolaborasi bikin event apa? Oh, boleh, sangat boleh. Saya juga punya, Iya. saya juga punya Komunitas sendiri. Bisa. Tapi desain komunikasi visual. Nah, mantap. Nah, tuh. itu pokoknya. Sekalian promosi ya, gelap. Ya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga teman-teman. Barangkali ada komen atau masukan apapun, tulis aja di komen ya. Iya, terima kasih. See you. See you. Sampai jumpa, selamat bermalam minggu.